Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Secara singkat tadi disebutkan organisasi Siddiqiyah itu mempunyai ciri khas: satu, silaturahim; dua, santun; tiga, sedekah. Khusus mengenai sedekah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringatan lahirnya bersabda demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu syai'un ajibun. As-sadaqatu syai'un ajibun. As-sadaqatu syai'un ajibun. Hadis keterangan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Artinya, sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah itu sesuatu yang menakjubkan. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sampai 3 kali Rasul bersabda, as-sadaqatu syai'un ajibun. As-sadaqatu syai'un ajibun. As-sadaqatu syai'un ajibun. Kalau hadis itu diucapkan berulang-ulang, tidak akan ada faktanya, sehingga menjadi bicara tanpa fakta. Tapi hadis itu kalau diamalkan menjadi fakta bicara. Kalau tidak diamalkan, hanya didalilkan saja, diucapkan saja berulang-ulang, walaupun sampai 1000 kali ulangan ucap, tidak akan menjadi fakta bicara. Kalau hanya diucapkan, hanya didiskusikan, hanya dibicarakan, dan lain-lainnya. Tapi kalau diamalkan menjadi fakta bicara, ajaibnya muncul. Oleh sebab itu saya anjurkan kepada semua warga Siddiqiyah harus fakta bicara. Yang bicara itu faktanya, jangan bicara tanpa fakta. Itu yang saya tekankan. Fakta yang bicara,
bukan bicara tanpa fakta. Alhamdulillah di Siddiqiyah ini ada beberapa macam sedekah. Ada sedekah perorangan. Ada sedekah tiap-tiap ada kegiatan seperti ini, jadi sedekah spontanitas. Tapi ada sedekah yang diorganisir. Dan di Siddiqiyah sedekah yang diorganisasi ada dua macam. Pertama, tiap tanggal 17 bulan Rabiul Awal untuk menghormati Nabi besar diadakan sedekah secara organisasi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan sudah kita laksanakan 13 kali sedekah nasional. Sudah 13 kali. Kemudian sedekah yang diorganisasi tiap-tiap tanggal 17 Agustus untuk mensyukuri lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi yang 17 Rabiul Awal untuk mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tiap-tiap 17 Agustus untuk mensyukuri kelahirannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalam sedekah secara nasional yang sudah 13 kali, sehingga alhamdulillah dapat menyantuni 182.957 fakir miskin. 182.957 fakir miskin selama 13 kali. Kemudian sedekah yang kedua tiap-tiap 17 Agustus untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Siddiqiyah sudah mengadakan 16 kali. 16 kali. Dalam waktu 16 kali itu sudah membangun rumah layak huni untuk bangsa Indonesia itu jumlahnya 1049 rumah. Kan ajaib, uang sedikit-sedikit di organisasi bisa sedekah berupa rumah kepada bangsa kita sendiri
tidak pandang agamanya. Ada yang beragama Islam dibangun rumah, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen. Jumlahnya semuanya itu selama 16 kali sedekah di organisasi untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia itu 1049 rumah. Alhamdulillah. Kalau dinilai uang total antara dua sedekah yang di organisasi tersebut, jumlahnya ada 50 miliar. Ini kan ajaib, ndak kroso. Mergo diorganisasi. Jadi bukti bahwa sabda Rasulullah itu as-shadaqatu syai'un ajibun. As-shadaqatu syai'un ajibun. As-shadaqatu syai'un ajibun. Terwujudlah sabda Rasul, yadullah alal jamaah. Allah meletakkan kekuatan kepada organisasi. Jamaah itu maknanya kumpulan yang diorganisir, yang tertib, kompak. Bukan kumpulan orang banyak seperti mendengarkan ceramah. Itu tidak diorganisasi. Walaupun 1000 orang, bukan jamaah seperti di pasar, bukan jamaah seperti yang nonton film, tapi jamaah yang diorganisasi, yang tertib. Makna tertib, ada kepalanya, ada wakil ketua, ada sekretaris, dan lain-lainnya. Dan kompak. Dan satu langkah, satu tujuan. Insya Allah kalau itu dilaksanakan, Masya Allah, Indonesia ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang panjang apunjung wukir pasir gemari paloh jinawi toto tentrem karto raharjo. Tebe saking laku judi rumah kang ing gawe saeko kapti kata dalang. Saiyek kompak, saeko menjadi satu, eka satu. Kapti itu ngeten kapti. Ini kapti. Di antara bukti-bukti yadullah alal jamaah, jika orang masuk di komplek ini, bagi orang yang berpikir panjang mesti terbelalak, kecuali berpikir pendek. Pikir pendek itu pikiran yang dipengaruhi panca indera, dipengaruhi mata, telinga, hidung, itu pikiran pendek. Tapi kalau orang berpikir panjang masuk di kompleks ini mesti terbelalak. Apa yang menjadikan heran terbelalak? Satu,
mulai masuk komplek ini, mulai masuk di sebelah kanan, itu ada monumen namanya Gurindam 12. Gurindam 12 itu yang menciptakan ulama tasawuf, puluh penyengat. Gurindam 12 itulah yang menjadi sebab bahasa Melayu lolos menjadi bahasa persatuan pada tahun 1928. Karena bahasa Indonesia ini 57 disaring mencari bahasa persatuan. Akhirnya bahasa Melayu menjadi bahasa negara. Di antara sebabnya yaitu Gurindam 12. Dan Gurindam 12 sekarang ini sudah diajukan oleh Indonesia ke UNESCO supaya menjadi memori dunia, pengingat dunia. Sekarang sedang proses. Yang sudah goal, yang sudah diakui oleh dunia, naskah dari Indonesia ini nomor 1, naskah Negara Kartagama yang menyusun Empu Prapanca Mojopahit. Itu sudah goal menjadi pengingat dunia, buku Negara Kartagama pada tahun 2008. Yang kedua yang diajukan oleh Indonesia ke UNESCO yaitu Babad Diponegoro 2 jilid yang nulis Diponegoro sendiri. Ini sudah goal diakui oleh dunia menjadi memori dunia tahun 2013. Dan sekarang ini sedang diproses Gurindam 12. Ciptaannya ulama tasawuf. Di sini saya bangunkan monumennya baik daripada di Pulau Penyengat sana, kurang baik. Ini pun di antara keajaiban Yadullah alal jamaah. Yang kedua yang membelalakkan itu orang masuk kompleks ini. Di sini kok ada gubuk yang sudah resmi, sudah jadi 45 gubuk. Tiap-tiap gubuk ada namanya kabupaten. Termasuk ada di Malaysia, dibangun di sini. Ini kan aneh. Bagaimana sejarahnya? Di sini saya tidak mengungkap sejarahnya. Yang jelas, mana di Jombang ini ada 2 desa. 1 desa Kauman, 2 desa Genengan Jasem. Hanya 2 desa itu ada bangunan, tiap-tiap bangunan dinamakan kabupaten. Sudah berapa provinsi di sini? Ada Kabupaten Riau, Mas Bali, ada Banyuwangi, ada sampai Malaysia pun bangun di sini. Nah, ini
rajutan Nusantara dirajut. Mudah terbang. Dan yang kedua, tiga, kok ada di tembok mubeng, tidak semua orang boleh masuk. Apa dalamnya itu? Dalamnya itu pohon kenongo Cina. Siapa yang nanam asalnya? Yang nanam Waliullah Ahmad Sanusi Tamris Abdul Ghaffar yang makomnya di belakang kita itu. Itu yang nanam. Buat kenangan. Kenongo itu kenangan. Kenongo Cina, kenangan. Dan anehnya, dulu itu tempatnya di tengah-tengah kampung Kauman, tidak bisa berkembang. Tapi setelah saya hijrahkan dekat makomnya, alhamdulillah berkembang. Sekarang pohon itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, termasuk dibawa ke Malaysia. Jadi satu pohon sudah menjadi nasional. Dan kampung ini sudah dikenal oleh nasional. Kampung Kauman Karu Genengan Jasem. Maka namanya itu Sekaru. Bagaimana sejarahnya nama Sekaru? Sekaru itu mempunyai dua sisi makna. Satu makna negatif, tapi yang makna yang positif. Sekaru. Saya diberi cerita oleh Pak Lurah, dulu namanya Pak Lurah Mus. Saya tanya, Pak Mus, kenapa kampung ini dinamakan Sekaru? Jawabnya, dulu itu ada dua orang berkelahi, sama-sama saktinya. Akhirnya sama-sama mati sekan karu-karunya sek. Saya ditunjukkan makomnya itu. Di situ ada makomnya lurus sek. Ini kan negatif ini. Saya robah waktu itu. Saya waktu itu ditunjukkan oleh Pak Mus ini. Pak, insya Allah akan saya robah supaya tidak menjadi negatif, menjadi positif. Kalau saya mengartikan Sekaru itu ulama umaro, karena Kiai Ahmad Sanusi ini ulama, Mbah Demang ini umaro. Lah, ini ada hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfanu minan nasi, idza sholahan nas wa idza fasadan nas, al ulama wal umaro. Ada dua golongan. Jika dua golongan itu baik, masyarakat manusia menjadi baik. Jika dua golongan itu buruk, masyarakat manusia menjadi buruk. Siapa dua golongan? Ulama, umaro. Ulama, umaro. Aspirasi dari hadis itu kemudian disusun oleh Sunan Kalijaga menjadi syair lir-ilir. Jadi lir-ilir ini sumbernya dari hadis. Dari hadis sinfanu minan nasi idza sholahan nas wa idza fasadan nas, al ulama wal umaro. Itu sumber Sunan Kalijaga nyusun jadi syair lir-ilir. Tapi sekarang ini fatayat
akeh sing gak apa, sing apa sinden. Sinden sing apal itu. Ini aneh ini. Sing sumbernya dari kata gak apal. Fatayate gak apal, muslimate gak apal. Sindene apal. Itu pendidikan yang sangat mendalam. Lir-ilir. Kemudian terbelalak lagi. Oleh karena saya ini buyutnya Kiai Ahmad Sanusi yang mempunyai kenangan pohon kenongo. Loh, kok kenongo Cina? Kenongo itu kenangan. Kenangan suci. Nawaitunya. Suci maknanya. Untuk kenangan suci. Kemudian saya pikir, apa ini ada hubungan dengan hadis Nabi? Utul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negeri Sin. Sin itu sekarang kota Xi'an. Orang Arab menyebut Sin. Xi'an itu memang mayoritas Muslim di Tiongkok. Saya pergi ke sana untuk menyaksikan. Di sana ketemu ulama-ulamanya. Di sana ulama Sin. Disitulah awal jalan sutra yang masyhur sampai sekarang ini. Ada masjid 1000 tahun usianya masih bagus di kota Xi'an. Xi'an itu Sin. Alhamdulillah waktu tahun 2005 saya berkesempatan keluar negeri. Saya safari hubul waton minal iman. Safari keimanan dan kemanusiaan. Saya safari 14 negara termasuk. Dalam perjalanan itu saya heran waktu di Thailand. Di Thailand itu tempat-tempat ibadahnya agama kaum Buddha itu megah-megah. Megah-megah. Menakjubkan tempat ibadahnya. Waktu itu saya tanya orang sana, mulai kapan bangun ini? Semegah ini? Jawabnya, sejak dapat restu dari Mojopahit. Loh, saya kaget. Loh, kok dapat restu dari Mojopahit? Iya, dulu sini daerah Mojopahit katanya orang sana. Jadi daerah Mojopahit luas, lebih luas daripada sekarang ini. Begitu hebatnya Indonesia. Masya Allah, setelah saya banding-bandingkan, saya keliling di Timur Tengah, di negara Komini, di negara Buddha, saya keliling. Sampai saya termasuk, saya bermalam di ibu kota Israel, di Tel Aviv. Semua saya pikir-pikir tidak ada sehebat, seindah Indonesia ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberi anugerah tanah air yang seperti surga dunia ini. Itulah sebabnya saya tekankan kepada murid-murid Siddiqiyah,
Cinta tanah air itu wajib ain, bukan sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air wajib ain. Mengapa wajib ain? Rahasianya apa? Cinta tanah air wajib ain karena tanah air ini perwujudan dari cinta Allah kepada kita. Dari di belakang tanah air ini adalah cinta Allah kepada bangsa Indonesia. Kalau Allah telah tidak cinta kepada bangsa Indonesia, apa mungkin kita diberi tanah air yang seindah ini? Jadi kalau kita cinta kepada tanah air, cinta kita ketemu dengan cinta Allah. Ketemu dengan cinta yang bako. Di situ kalau betul-betul kita cinta tanah air, bukan cinta palsu, tapi betul-betul insya Allah akan timbul keajaiban di Indonesia ini yang tadinya tidak terpikirkan. Dan ingatlah, nama negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara persatuan, negara kesatuan, bukan negara persatuan. Negara kesatuan itu negara satu yang dari jati dirinya sendiri, bukan satu dari luar, satu dari jati dirinya sendiri. Ini negara kesatuan. Kalau kita betul-betul cinta kepada tanah air kita, cinta kepada bangsa Indonesia, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, saya yakin tidak akan Indonesia bisa dipecah-pecah jadi beberapa negara. Walaupun ada rencana dari orang luar negeri akan mecah-mecah Indonesia, tidak mungkin bisa. Asal kita betul-betul cinta kepada tanah air kita, cinta kepada bangsa Indonesia, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa azimi sultani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.